hari ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Taman Wisata Tangkupan Perahu. Bisa ngeliat guys, inilah kondisi terkini dan terbaru dari wisata Tangkupan Perahu. Kalian bisa ngeliat ya, ini kondisinya pas weekend, rame banget dan masih banyak pengunjungnya. Yuk kita eksplor lagi, ikutin. Sebelum lanjut, ikutin video perjalanan kita dulu ya guys. Untuk perjalanan, kemarin kita dari kota Lembang, kebetulan juga kita habis staycation di daerah Lembang. Taman Wisata Alam Gunung Tangkupan Perahu merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang paling sering dikunjungi saat berlibur di Bandung. Tempat wisata ini juga udah sangat populer loh, dan sampai saat ini masih menjadi wisata yang ramai dikunjungi. Lokasinya sendiri sekitar 20 km ke arah utara kota Bandung. Dari Lembang hanya sekitar 11 km ke arah Subang untuk dapat mencapai gerbang utama masuk objek wisata Gunung Tangkupan Perahu. Alamat lengkapnya sendiri berada di Jalan Tangkupan Perahu nomor 282 Cikole Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Secara administratif, Taman Wisata Alam Gunung Tangkupan Perahu ini berada di dua wilayah kabupaten ya, yaitu Kabupaten Bandung Barat dan juga Kabupaten Subang. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat pembelian tiket masuk kawasan Gunung Tangkupan Perahunya ya. Untuk detail informasi harga tiket masuk, parkir kendaraan, dan lainnya, kalian bisa langsung lihat di layar ini. Dari pintu masuk menuju ke kawah Tangkupan Perahu, estimasi waktunya sekitar 15-20 menit. Oh ya, khusus untuk kendaraan roda 6 atau bus, parkirnya di Terminal Bus Jayagiri ya. Jadi terminal bus ini merupakan kawasan parkir khusus seluruh kendaraan bus. Untuk pengunjung yang berada di dalam bus, nantinya akan melanjutkan perjalanan menggunakan jasa angkutan ontang-anting atau shuttle bus. Jadi, shuttle bus ini sudah disediakan ya. Kalian tinggal membayar tarifnya sebesar Rp7.000 per orang untuk pulang pergi. Angkutan ontang-anting ini memang diperuntukkan khusus untuk membawa atau mengantarkan pengunjung dari Terminal Bus Jayagiri menuju ke area utama atau Kawah Ratu. Oh ya, untuk menuju ke wisata ini, kalian juga bisa menggunakan panduan Google Maps. Kamu tinggal ketik aja Tangkupan Perahu. Titik lokasinya juga sudah sesuai. Nah, di sebelah kanan ini adalah Kawah Domas. Jadi Kawah Domas ini merupakan satu-satunya kawah yang memiliki sumber mata air panas alami yang dapat dikunjungi oleh pengunjung. Pengunjung juga bisa loh mencoba merebus telur, terus merendam kaki di kolam air hangat alami gitu. Pengunjung juga bisa mencoba lulur dari lumpur belerang yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Tapi kali ini kita mau berkunjung ke kawah utamanya, yaitu Kawah Ratu yang berada di puncak Tangkupan Perahunya. Nah, kita kemarin juga sempat kena macet nih guys, karena banyaknya bus pariwisata yang lewat. Jadi kalau pas simpangan kayak gini, memang harus gantian gitu ya lewatnya. Karena busnya itu kan bus besar ya. Tapi sejauh ini semuanya masih aman. FYI, jalan menuju ke kawasan wisata Tangkupan Perahu ini sudah bagus ya, mulus, nggak ada yang rusak dan sudah full aspal. Tapi memang nantinya kalian akan banyak menemukan beberapa tikungan yang cukup tajam dan juga curam. Jadi kalian harus ekstra hati-hati dan pastikan kondisi kendaraan kalian dalam keadaan yang prima ya. Di sepanjang perjalanan kanan dan kiri adalah hutan dengan banyaknya pepohonan hijau yang besar dan rindang, seperti pohon pinus, pakis. Bahkan kemarin kita juga sempat melihat banyak monyet loh. Bisa dibilang ini merupakan perjalanan yang cukup seru. Akhirnya kita sampai juga di lokasi Taman Wisata Gunung Tangkupan Perahu. Taman Wisata Alam Gunung Tangkupan Perahu ini buka setiap hari mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore.
Nah, untuk area parkir mobilnya terletak di sepanjang area utama, mulai dari area selamat datang hingga Kawah Ratu ya guys. Luas ya area parkirnya, jadi kalian nggak perlu khawatir nggak dapat tempat parkir. Terus untuk parkir motornya ini terletak di bawah parkir mobil atau jalur menuju ke Kawah Domas. Nah, kalau yang ini adalah area parkir mobil elf atau warawirinya. Terkenal dengan keindahan alamnya yang berupa gunung dan kawah, tempat ini juga mempunyai legenda di balik terbentuknya Gunung Tangkupan Perahu. Aku ceritain singkatnya aja ya guys. Jadi asal-usul Gunung Tangkupan Perahu ini dikaitkan dengan legenda Sangkuriang. Kalian pasti dulu udah sering mendengar cerita ini ya. Sangkuriang ini dikisahkan jatuh cinta kepada ibunya sendiri yang bernama Dayang Sumbi. Dan untuk menggagalkan niat anaknya yang akan menikahinya, Dayang Sumbi mengajukan syarat supaya Sangkuriang membuat sebuah telaga dan sebuah perahu dalam semalam. Ketika usahanya gagal, Sangkuriang sangat marah dan menendang perahu itu sehingga mendarat dalam keadaan terbalik. Nah, perahu inilah yang kemudian membentuk Gunung Tangkupan Perahu. Jika dilihat dari kota Bandung, gunung ini memang menyerupai perahu yang terbalik. Kurang lebih seperti itu ya untuk cerita legendanya guys. Tempat wisata ini juga mempunyai area seperti rooftop gitu. Dari sini kita bisa melihat keindahan kawasan Gunung Tangkupan Perahu dari atas. Keindahannya ini memang benar-benar menakjubkan. Biasanya area ini sering dijadikan sebagai spot berfoto karena background pemandangannya memang cakep banget. Di sini kamu juga dapat menunggang kuda untuk mengelilingi sebagian kawah ini ya. Untuk range harganya sendiri dimulai dari harga Rp25.000 sampai dengan Rp50.000. Pokoknya tergantung pinter-pinternya kalian nego guys. Kalau kemarin kita dapat harga Rp30.000 per kudanya dan bisa kita naikin 2 orang, 1 dewasa dan 1 anak. Aktivitas ini memang biasanya disukai anak-anak ya, tapi buat dewasa juga bisa loh. Kalian wajib banget cobain deh, pokoknya seru banget. Saat berkeliling menunggang kuda, kita juga akan didampingi, jadi aman ya. Terus di sebelah sini ada taman dengan patung-patung hewan buat anak-anak bermain atau hanya sekedar foto-foto. Nah, kalau bangunan masjid ini bernama Masjid Jabal Nur. Bangunan Masjid Jabal Nur ini berdiri kokoh di depan kawah utama di kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tangkupan Perahu. Masjid ini dibangun agar dapat digunakan oleh pengunjung, khususnya yang beragama Islam untuk beribadah dan juga berdoa. Tempatnya juga besar, luas, dan nyaman. Tempat ini adalah pusat informasi Gunung Tangkupan Perahu. Pusat informasi ini terletak di kawasan utama atau kawasan Kawah Ratu. Pusat informasi ini juga berisi mengenai semua informasi tentang kawasan Gunung Tangkupan Perahu dan sejarah letusan Gunung Tangkupan Perahu. Jadi di sini tertera ya, seperti di tahun berapa aja Tangkupan Perahu meletus,
Terus ada juga spesies-spesies apa aja yang menghuni Tangkupan Perahu. Dan nggak ketinggalan ada juga miniatur gunung Tangkupan Perahu dan berbagai jenis batu-batuan yang berada di gunung ini. Nah, kalau kalian kesini, kalian bisa juga sekalian belajar tentang sejarah kan? Kalau yang ini namanya Menara Pandang, terletak di area utama atau area Kawah Ratu. Selain itu, gedung ini bisa dibilang kayak gedung serbaguna gitu ya. Katanya sih biasanya dulu dipakai untuk acara-acara seperti reunian, rombongan besar yang datang ke tempat ini. Tapi kalau dilihat dari tempatnya sendiri terlihat kurang terawat ya. Mungkin perlu sedikit renovasi juga karena banyak terlihat atap yang bocor. Bisa jadi karena efek pandemi juga kali ya, tapi sayang banget sih kalau ada bangunan sebesar dan seluas ini nggak terawat. Semoga nextnya bisa direnovasi dan ditata ulang agar dapat dimanfaatkan dengan nyaman. Oh iya, melalui Menara Pandang ini, para pengunjung juga dapat melihat pemandangan alam dan kawah seperti Kawah Ratu, Kawah Upas, Kawah Baru, dan juga Kawah Domas. Selain melihat keindahan yang ada di kawasan Taman Wisata Alam ini, pengunjung juga dapat melihat ke arah Ciater, Kabupaten Subang. Di tempat ini tersedia juga pusat oleh-oleh ya. Ada banyak toko-toko sederhana yang menjual seperti tanaman bonsai, tanaman hias, terus berbagai souvenir seperti kaos, baju, shawl, topi kupluk, aneka tas, dan masih banyak yang lainnya. Untuk harganya sendiri, kalian juga bisa nego ya guys. Jadi buat kalian yang mau kasih cenderamata khas Tangkupan Perahu ke orang-orang terdekat, kalian bisa beli di pusat oleh-oleh ini. Nah, kalau yang ini menjual berbagai pajangan dari kayu dan berbagai aksesoris lainnya. Untuk toilet umumnya tersebar di berbagai area di seluruh kawasan, jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Untuk tarif toiletnya juga masih normal sebesar Rp2.000 aja. Oke, sekarang saatnya kita lanjut explore lagi. Lumayan capek ya guys, karena tempat ini terbilang sangat luas, apalagi pas kita kesini tuh siang-siang dan cuaca masih panas. Jadi makin berasa deh capeknya. Oh iya, di sini juga menyediakan gazebo untuk tempat beristirahat bagi para pengunjung. Sekarang kita akan lanjut menuju ke area atas Tangkupan Perahu. Di sini terdapat banyak anak tangga dari batu gitu ya, buat kita naik ke atas. Terus banyak terdapat warung-warung makanan kecil yang menjual makanan seperti jagung bakar, sosis bakar. Terus ada juga penjual makanan dan minuman hangat seperti mie rebus, bandrek, dan masih banyak yang lainnya. Cocok banget nih buat kalian yang mau santai sambil menikmati keindahan kawah di Gunung Tangkupan Perahu. Gunung Tangkupan Perahu ini sempat meletus beberapa kali ya. Menurut informasi yang kita dapat, letusan terakhirnya itu di tahun 2019 lalu guys. Dan sepanjang sejarahnya, aktivitas yang terjadi di Gunung Tangkupan Perahu telah membentuk 13 kawah. 3 kawah diantaranya itu populer banget, yang kini dijadikan sebagai tempat destinasi wisata, yaitu Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas. Untuk bau belerangnya juga cukup menyengat ya, tapi kayaknya sih nggak menghalangi para pengunjung untuk mengunjungi tempat wisata ini dan menikmati pemandangan yang ditawarkannya. Kawah Ratu ini memang merupakan kawah terbesar di Tangkupan Perahu dan bisa dinikmati dari jauh. Kawah ini memiliki kedalaman lebih dari 500 meter dan merupakan kawah utama yang menjadi daya tarik utama di Taman Wisata Alam Gunung Tangkupan Perahu. Dari bibir kawah, pengunjung bisa menikmati pemandangan sambil berfoto selfie, pastinya akan menambah feed Instagram kalian makin kece.
karena spot-spot yang ditawarkan Instagramable banget. Kawah Ratu ini juga diberi pembatas pagar kayu untuk mencegah pengunjung terjatuh ya. Meskipun begitu, kalian harus tetap hati-hati. Oh iya, di sini nantinya kalian juga akan menemukan banyak pedagang gelang batu alam yang suka bantu-bantu foto para pengunjung guys, secara ikhlas. Tapi sebaiknya kita kasih tips ya untuk mereka, atau paling tidak kalian juga bisa bantu untuk beli dagangannya. Banyak tanaman yang kita jumpai yang terlihat di sekitar kawah. Pohon tanaman ini disebut oleh warga sekitar dengan nama Manarasa. Daun ini juga dipercaya oleh masyarakat sekitar selalu dimakan oleh Dayang Sumbi yang membuatnya awet muda. Daun yang sudah berwarna merah dapat dimakan, katanya sih rasanya mirip kayak daun jambu gitu dengan sedikit rasa asam. Daun ini juga bisa mengobati diare loh katanya. Keindahan kawah dari Gunung Tangkupan Perahu dan beberapa spot yang ada di sekitarnya juga menjadi salah satu tempat bagi para calon pengantin untuk melakukan foto outdoor prewedding. Nah, area pepohonan ini biasanya juga sering dijadikan untuk spot foto selfie dan juga foto prewedding. Karena memang cakep banget ya tempatnya. Oke guys, sekian review dari aku untuk kondisi terbaru dari tempat wisata Tangkupan Perahu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang mau berkunjung ke sini. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye! I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap.